Pak Jamal. Waalaikumsalam, Bu Wahidah. Kenapa? Bisa dibantu? Ini kok kelihatannya Pak Jamal kelihat kurang bersemangat ya? Apa penglihatan saya aja nih? Ibu tahu aja merhatiin saya dari tadi ya, Bu? Iya, jadi kayak biasanya kan Pak Jamal nih bawaannya ceria gitu kan. Kok sepertinya tidak ceria seperti biasanya ya, Pak? Iya nih, Bu. Saya habis keluar dari kelas langsung moodnya berubah nih. Oh, gitu. Habis dari kelas mana, Pak? Tadi di 9E kebetulan ada jam saya, 3 jam pelajaran. Kayaknya saya Oh, butuh seseorang buat teman cerita nih, Bu. oh gitu. Hmm, boleh, Pak. Kira-kira ada kriteria khusus nggak orang yang bisa mendengarkan cerita Bapak nih? Mungkin Bapak nyaman dengan orang tertentu atau gimana? Yang penting orangnya bersedia dengerin saya cerita dan bisa jadi pendengar yang baik dan bisa menggali mungkin apa yang sebaiknya saya lakukan. Kalau begitu, misalkan saya bersedia, bagaimana, Pak? Oh, boleh banget, Bu. Ibu ada waktu? Oke, kapan nih kira-kira waktunya saya ada nih, Bapak gimana? Wah, kebetulan saya 2 jam pelajaran ini kosong, Bu. Mm-mm. Gimana? Oke, Sekarang aja? boleh. Saya juga sedang kosong nih, Pak. Tapi cuma sampai istirahat pertama. Boleh, boleh. Hmm, Kayaknya cukup deh. oke. Di mana tempatnya maunya, Pak? Yang lebih apa ya? Yang lebih bisa biar bisa fokus ya, Pak. Maunya di mana nih enaknya? Di kantin atau di perpus? Menurut Ibu lebih baik gimana? Sepertinya sekarang masih jam belajar, jadi di kantin lebih sepi sih, Pak. Apa di kantin aja ya? Boleh kita sambil cemilan, Ngeteh sambil gitu ya. minum. Boleh, boleh. Bener banget. Boleh, baik kalau gitu. Yuk, Pak, kita ke kantin. Mari, Bu. Oke, sudah di kantin nih, Pak. Yuk duduk di mana ya? Silakan, silakan, Bu. Dipilih tempat duduknya. Sebelah sini juga enak nih, Bu, kayaknya nih. Oke, boleh ya. Boleh sambil pesan minum dulu ya, Pak, biar enak kita ngobrolnya. Ya. Ngopi Oke. kali ya, Pak? Saya pesenin ya. Ibu kopi. Oke, oke. Saya teh kayaknya deh. Oke, sebentar saya pesenin dulu ya. Oke, siap. Nah, beres Bu, bentar lagi pesanannya datang. Oke, Pak. Mungkin kita langsung aja sambil nunggu ya. Bener. Nanti keburu jam masuk nih. Apa, Pak, yang ingin Bapak bicarakan sekarang? Begini Bu, tadi kan saya habis keluar dari 9E. Nah, kebetulan itu biasa kalau guru agama agendanya di awal tahun itu biasanya ngecek kemampuan ngaji anak-anak. Apalagi Mhm. kan mereka kelas 9, nanti di akhir tuh ada praktek agama, salah satunya kemampuan baca Quran. Dan Mmm. dan ternyata hasilnya jauh dari harapan saya, Bu. Itu yang membuat saya bad mood tadi. Oh, begitu. Jadi permasalahan di kelas ini ya tadinya, Pak. Betul. Ini terkait murid-murid Bapak yang belum bisa membaca Al-Qur'an ya? Betul banget, Ibu. Heeh. Dari mana Bapak bisa menyimpulkan bahwa mereka belum bisa baca Al-Qur'an, Pak? Nah, tadi kan saya sebelum masuk ke materi tuh ngadain tes baca Quran dulu. Awalnya 3 orang. Ternyata Mhm. sama sekali belum lancar. Akhirnya karena masih ada waktu pelajaran 2 JP lagi, saya maksimalin untuk ngetes satu persatu, Bu. Mmm. Jadi semuanya Bapak tes akhirnya dalam satu kelas itu, Pak? Betul, Ibu, dengan ayat-ayat Oh. yang acak lah saya tunjuk, satu dua ayat yang nggak terlalu panjang gitu. Jadi diacak gitu ya metodenya. Eee, dalam satu kelas itu kan 36 anak, Pak. Apa semuanya muslim? Betul, Ibu, alhamdulillah kebetulan kelas 9 semuanya muslim. Mmm,
Dari hasil yang Bapak tadi, berapa anak Pak yang sudah lancar membaca Al-Quran menurut Bapak? Dari 36 itu yang lancar hanya 10 orang, Bu. Oh, begitu. 10 orang ya dari 36. Iya, Bu. Kira-kira Pak, berdasarkan hasil penilaian Bapak di kelas 9E tadi, Hmm. menurut Pak Jamal, apa yang menyebabkan mereka belum bisa atau belum lancar membaca Al-Quran? Menurut saya, mereka sewaktu di SD itu pembiasaan mengajinya masih kurang. Ditambah lagi mungkin orang tua juga tidak begitu memperhatikan kemampuan baca siswa itu. Sehingga efeknya ketika masuk ke SMP dari kelas 7 sampai kelas 9 ini mereka kemampuannya stuck di situ. Padahal dari kelas 7 sudah pernah saya ingetin bahwa nanti di kelas 9 ada tes lisan gitu untuk baca Quran. Begitu. Jadi, eh, menurut Bapak ini salah satu peran dari orang tua begitu ya, karena kurang fokus dalam pendidikan Al-Quran. Nah, padahal Bapak sudah mengingatkan nih dari kelas 7. Betul banget, Bu. Nah, Bapak bisa mengatakan bahwa orang tuanya kurang fokus. Bagaimana Bapak bisa menyimpulkan hal demikian, Pak? Ya, beberapa semester lalu saya pernah diskusi dengan beberapa anak dan orang tua. Dan ternyata betul, jadi anaknya kelas 6 itu kan pas pandemi tuh mereka. Jadi begitu mau memulai lagi itu agak tanggung atau kagok gitu kan, akhirnya kebablasan sampai sekarang kelas 9 nggak mulai lagi dia belajar ngajinya gitu. Jadi faktor itu Bapak simpulkan dari bertanya kepada beberapa orang tua ya, Pak. Betul. Kira-kira apakah itu bisa mewakili dari seluruh anak yang belum bisa baca Quran, Pak? Saya kira bisa karena saya lihat orang tuanya hampir serupa ya problemnya gitu, problematikanya nggak ada waktu, kemudian mungkin juga jauh dari TPQ, kemungkinan juga untuk manggil ustadz ke rumah juga mungkin biayanya tidak terjangkau dan sebagainya. Jadi sebagian besar seperti itu ya, Pak. Betul. Menurut Pak Jamal, selain hal tersebut, apalagi yang menyebabkan anak-anak murid Bapak ini belum lancar baca Al-Quran? Nah, ditambah lagi mungkin jam pelajaran agama Islam di SD, terutama negeri ya, itu minim banget gitu, Bu. Dalam satu minggu cuma 3 jam pelajaran. Dikali di SD kan berapa? 35 menit, di SMP 40 menit. Jadi mereka pertemuannya minim. Dan jam pelajaran PA itu kan bukan cuma mengaji, materi-materi lain juga harus disampaikan. Jadi untuk menolong mereka meningkatkan kompetensi mengajinya itu minim sekali waktunya, Bu. Begitu ya, Pak. Jadi rata-rata memang karena jam-jam mengajinya yang kurang ya kalau menurut Bapak ya. Kira-kira nih ada lagi nggak faktor yang menyebabkan mereka belum lancar mengaji selain 2 hal tadi, Pak? Nah, saya juga pernah tuh wawancara ya sedikit lah gitu ya, wawancara tipis-tipis sama 1-2 anak. Kenapa sih kamu gak ngaji lagi? Ah malu Pak Jamal, teman-temannya masih pada SD, saya udah SMP gede sendiri di TPQ. Nah, akhirnya mereka sungkan untuk ke TPQ, padahal rumahnya nggak jauh dari situ gitu. Oh, begitu. Kira-kira nih kalau dibuat penilaian antara rentang skor 1 sampai 10, berapa skor kemampuan seluruh murid Bapak dalam membaca Al-Quran, Pak? Menurut saya masih di angka 3 sih, Bu, untuk saat ini ya. Dari 1 sampai 10 di angka 3 ya, Pak. Iya. Kemudian skor ideal yang menurut Bapak nih ada di berapa? Karena mereka bentar lagi SMA gitu kan.
apalagi nanti masuk ke dunia perkuliahan, harusnya minimal di angka 8, Bu. Di angka 8 ya, ideal menurut Bapak. Oke, sekarang rencana yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan dari skor yang mula-mula tadi menurut Bapak 3 ke 8 itu bagaimana, Pak? Gimana ya, Bu? Mungkin saya terbersit pengen mengadakan pembelajaran tambahan gitu, Bu, di selepas jam pelajaran sekolah. Gimana? Pembelajaran tambahan ya, bagaimana Hmm. Pak kira-kira metodenya? Nah, jadi selepas kan anak-anak belajar nih sampai jam 2 siang. Sedangkan guru-guru di sini kita pulang jam 3. Itu bisa tuh dalam jeda waktu 1 jam itu saya sempatkan untuk mengajari anak misalkan sekali pertemuan 5 orang, pertemuan berikutnya 5 orang lagi. Saya kira pelan-pelan bisa diperbaiki gitu, Bu, kemampuan mengajinya dengan metode seperti itu. Wah, bagus itu rencananya, Pak. Jadi anak-anak lebih fokus ya mengikuti pembelajaran mengaji dengan rencana Bapak yang satu pertemuan itu hanya 5 anak ya? Betul. Kira-kira di rencana Bapak itu siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut, Pak? Nah, tentunya saya nggak bisa jalan sendiri karena ini kan bisa jadi nantinya saya ajukan jadi program sekolah juga. Tentu saya minta dukungan dan persetujuan dari ibu kepala sekolah saya dan juga guru-guru PAI yang lainnya. Oke, ide bagus itu, Pak. Dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait ya. Kira-kira selain siapa saja yang terlibat, dukungan apa saja yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan rencana Bapak? Itu tadi mulai dari atasan, kemudian rekan-rekan sejawat, dan juga dari orang tua tentunya. Karena bagaimanapun kan orang tua yang punya kendali 100% terhadap anaknya, misalkan mereka mengizinkan atau tidak gitu. Saya juga akan koordinasi dengan orang tua siswa, Bu. Oke. Selanjutnya, langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk melaksanakan rencana program tersebut, Pak? Oke, mungkin secepatnya saya akan menyusun semacam program atau proposal programnya, kemudian diajukan, diobrolkan ke teman-teman guru PAI yang lainnya. Apabila mereka ada masukan, ada perbaikan proposal seperti itu, baru kita menghadap ke ibu kepala sekolah dan nanti minta arahan dan dukungan dari beliau. Kira-kira ada langkah lagi, Pak, selain hal tersebut? Nah, setelah beliau mengokekan, baru setelah itu kita sosialisasi ke orang tuanya dan juga ke anaknya. Saya yakin karena niat kita baik ya. Mana sih yang nggak mau anaknya lebih lancar ngajinya segala macam. Insya program ini bisa didukung sama semuanya. Oke. Ada hal lain apa lagi, Pak, selain program tersebut yang bisa dilakukan untuk mencapai yang Bapak harapkan? Nah, hal lainnya tentu saya minta orang tua untuk bisa ikut juga mengawasi anak-anaknya di rumah gitu. Jadi misalkan buat program secara pribadi beres sholat fardu dia bisa tadarus 5-10 ayat. Saya kira itu bisa juga melatih kelancaran mengaji mereka gitu, anak-anaknya. Bagus, Pak. Oke, sekarang kira-kira target pelaksanaannya kapan, Pak? Saya ingin secepatnya, Bu. Bila memungkinkan minggu depan atau ya paling tidak bulan depan lah setelah semua sepakat gitu ya. Oke, selanjutnya untuk mengetahui progresnya, progres kegiatan Bapak ini bagaimana, Pak, caranya? Saya coba mendesain jurnal progresnya, jadi mulai dari pertemuan pertama mereka kondisinya di step apa, di tahap apa gitu kan. Kemudian setelah beberapa kali pertemuan adakah peningkatannya dengan cara tentu dites langsung ya secara lisan ya. Jadi situ kelihatan kemajuannya tuh, progresnya seperti apa. Oke, Pak. Tetap semangat ya, Pak. Semoga hasilnya sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Oke, Ibu. Wah, saya plong banget nih udah cerita.
Makasih banyak Ibu. Iya, jadi Bapak sudah menemukan, solusi dari masalah Bapak sendiri ya, Pak. Oke, Semoga bisa bermanfaat. terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jamal. Assalamualaikum. Kita kembali yuk ke kelas. Assalam. Oke.